Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destania Diana Fitri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hal apa saja yang bisa dilakukan dalam mengembangkan atau membuka bisnis biro perjalanan wisata. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang mengenai apa nama yang bisa saya berikan untuk travel yang akan saya dirikan nantinya. Nah, di sini saya akan menggunakan travel yaitu dengan nama Lakiko Travel. Kenapa harus Lakiko? Karena laki menurut saya itu keberuntungan. Nah, ketika kita menciptakan sesuatu usaha, kita harus memberikan apa ya, kayak doa untuk kita, dan juga orang lain juga ketika mengucapkan nama itu akan menjadi doa bagi kita dan usaha kita. Jadi ketika kita buka Lakiko, nah maka orang lain ketika menyebut nama Lakiko, maka orang lain akan ikut mendoakan bisnis kita, yaitu dengan keberuntungan. Jadi bisnis kita akan merasa beruntung terus ke depannya, juga akan menjadi keberuntungan bagi kita selalu. Jadi akan menjadi keberuntungan ke depannya. Nah, lalu hal apa saja yang bisa disiapkan untuk mengelola BPW ini? Nah, yang pertama kita harus menentukan rencana bisnis kita. Mau bagaimana sih rencana bisnis ini nantinya? Nah, itu kita harus merencanakan dengan baik. Nanti memiliki target-target. Jadi itu harus disesuaikan juga. Kenapa harus menentukan target? Dikarenakan target sendiri itu sangat penting, karena kita akan, ketika kita tidak mampu melampaui target itu, kita akan melakukan beberapa evaluasi yang nantinya bisa mencapai target di bulan setelahnya itu, di bulan selanjutnya. Nah, jadi yang pertama harus kita memiliki target. Lalu yang kedua, kita harus melihat resiko ke depan, ya resiko yang mungkin akan terjadi ke depannya. Jadi kita harus melihat resiko-resiko apa saja nantinya yang mungkin akan timbul. Jadi kita sudah tahu hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengatasi resiko tersebut. Jadi kita sudah memiliki solusi-solusi yang ada. Jadi ketika resiko tersebut terjadi, jadi kita tidak akan merasa down, kita tidak akan merasa stuck di situ saja. Jadi kita bisa meraba-raba terus bisnis kita ke depannya. Jadi akan terus maju dan juga akan terus berpikir optimis. Lalu kita harus membuat branding yang baik. Jadi kita harus memiliki branding seperti nama ataupun dengan visi misi. Visi misi itu juga menjadi motivasi atau menjadi doa juga kita untuk bisnis kita ke depannya. Jadi kita harus memiliki doa juga ya, kita harus memiliki motivasi juga dari visi misi yang akan kita adakan nantinya. Nah, lalu kita juga harus melakukan promosi besar-besaran. Kita harus juga bisa promosi melalui media sosial ataupun promosi dari langsung dari mulut ke mulut. Nah, lalu kita harus membuat website. Kenapa harus ada website? Karena wisatawan membutuhkan kemudahan. Dengan adanya website, wisatawan mampu mencari tahu atau mampu mencari tahu mengenai apa saja sih yang Lakiko Travel ini lakukan, atau kita melakukan pembaruan-pembaruan di website tersebut. Jadi mereka tahu apa saja dan mengikuti perkembangan dari website tersebut. Apa saja pelayanan kita itu sudah ada di dalam website tersebut. Lalu setelah itu kita juga harus menentukan kita harus memiliki izin usaha. Kenapa harus ada izin usaha? Karena kita harus memiliki, orang lain harus percaya terhadap kita karena adanya usaha. Karena ada izin tersebut, orang lain itu akan memudahkan, akan lebih percaya kepada bisnis kita. Bisnis kita sudah memiliki aturan-aturan hukum yang berlaku. Jadi kita sudah merasa orang itu akan merasa aman ketika menikmati jasa kita. Nah, lalu apalagi yang bisa kita siapkan, kita harus memiliki lokasi yang tepat. Lokasi tersebut bisa lokasi yang sangat strategis, bisa di pinggir jalan raya ataupun juga di samping atau di sebelah dari objek-objek wisata. Itu merupakan lokasi yang sangat strategis dalam mengembangkan bisnis BPW tersebut. Nah, lalu setelah itu apalagi yang bisa kita lakukan? Nah, banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan bisnis untuk menjadi seorang BPW ini. Nah, lalu apa 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 saja, kita juga harus membuat paket wisata yang menarik. Kita juga harus memanfaatkan, juga memberikan pelayanan yang terbaik juga. Kita harus memperluas jaringan, mencari rekan bisnis juga yang bisa nantinya menolong kita untuk untuk meraba-raba bisnis ini sebelum kita memulai. Jadi kita harus mencari rekan bisnis yang sangat baik juga, mencari jaringan, memperluas jaringan juga. Kita harus membuat branding yang sangat kuat untuk bisnis kita nantinya. Itu juga merupakan salah satu hal yang bisa kita lakukan. Lalu fokus pada produk apa BPW ini? Nah,
untuk BPW ini sendiri saya memfokuskan terhadap perjalanan wisata ya, karena Banyuwangi sendiri itu terkenal dengan kota pariwisata. Nah, jadi untuk itu saya meyakini nih dengan adanya keunggulan Banyuwangi dalam pariwisatanya itu akan membuat bisnis travel ini juga berjalan. Jadi banyak sekali wisata-wisata yang nantinya kita bisa branding, kita bisa buat paket wisata yang menarik di Banyuwangi ini, wisata lokal ini. Nah, itu kayak potensi-potensi yang masih belum menjadi objek itu kita gali juga, kita bantu mereka para masyarakat sekitar untuk membuat produk wisata yang nantinya juga bisa bekerja sama dengan kita. Jadi kita tidak hanya untung di kita, namun mereka masyarakatnya juga untung juga. Jadi merupakan nanti akan menciptakan simbiosis mutualisme, sama-sama menguntungkan. Nah, lalu setelah itu ingin membuat juga tour paket, karena saat ini juga masa pandemi juga sangat dibutuhkan paket tour yang menarik juga ya, paket tour yang sangat menarik. Mungkin dengan prokes yang sangat ketat juga, jadi masih sekolah-sekolah masih bisa melakukan study tour dengan prokes yang ketat dan juga sudah dijamin keamanan dan kesehatannya juga. Lalu saya juga ingin fokus pada penyewaan mobil. Nah, dengan adanya itu kan kita juga bisa menyewa dengan ketika kita tidak bisa wisata ditutup, kita juga masih bisa meraba-raba bisnis kita dengan adanya penyewaan mobil ataupun high-es ini, ataupun juga nanti bisa penyewaan dengan minibus juga. Nah, jadi setelah itu kita juga akan membuat tiketing. Jadi dari tiket kapal laut, tiket hotel, reservasi tiket hotel, atau intinya semua transportasi itu bisa kita layani. Jadi kita juga bisa banyak sekali yang bisa kita tawarkan, karena dengan adanya pelayanan yang banyak dan jasa yang banyak ini nanti akan membantu bisnis kita lebih ketika kita yang ini nggak berjalan, yang ini sedang mati, kita masih memiliki jasa yang lain yang bisa kita kembangkan lagi, kita gunakan lagi untuk membantu membantu orang-orang yang bekerja dengan kita. Jadi kita harus memikirkan itu juga. Nah, lalu keunikan produk apa yang bisa ditawarkan untuk membedakan dengan BPW yang lain. Nah, di sini saya akan fokus terhadap keunikan yang bisa yaitu di sini membuat paket yang sangat menarik. Di mana paket yang menarik itu yang nanti beda dengan yang lain misalnya. Nah, kita di sini lebih mengutamakan terhadap paket minat khusus. Jadi ini yang akan nanti minat khusus, namun wisatawan juga kreatif tourism juga. Kita akan meng-guide kreatif tourism, mengemas kreatif tourism dan minat khusus ini menjadi sebuah paket wisata yang sangat menarik nantinya. Jadi itu yang akan membedakan. Mungkin travel-travel yang lain mungkin masih icon-icon yang besar aja, tempat wisata yang besar yang masih itu kan sudah banyak ya yang memakai. Namun di travel ini saya ingin memiliki keunikan tersendiri. Nah, itu jadi membuat paket wisata yang saya katakan tadi, seperti tadi. Lalu yang kedua juga bisa memperbaiki pelayanan yang ada. Jadi kita harus mengadakan evaluasi setiap bulannya dengan adanya pelayanan ini. Nah, itu dan juga SDM kita selalu mengikuti sertifikasi atau pelatihan-pelatihan terkait dengan caranya hospitality yang baik seperti apa. Jadi kita juga harus bisa menguasai hospitality atau keramah tamahan tersebut. Nah, lalu keunikan produk apa juga? Nah, kita juga nanti menawarkan honeymoon package, karena menurut saya di daerah saya ini masih jarang yang menawarkan honeymoon package. Jadi itu juga bisa menjadi keunikan dari Lakiko Travel yang ada di daerah saya ini. Nah, lalu ada juga nanti tour keliling setiap minggunya. Jadi ada mobil gratis yang akan kita tawarkan nanti. Itu adalah keunikan sendiri ya. Jadi itu adalah sebuah keunikan yang tersendiri yang bisa saya tawarkan untuk kedepannya. Lalu
siapa segmen atau target pasar sasaran Anda. Nah, untuk segmen itu saya tidak membatasi adanya siapa saja yang bisa menikmati jasa ini. Jadi semua orang bisa menikmati, namun juga ada SDM kita juga sudah mempersiapkan. Kita juga sudah mempersiapkan SDM yang masuk ke dalam kategori siapa yang mendampingi lansia, siapa yang mendampingi remaja, siapa yang mendampingi orang dewasa, siapa yang mendampingi anak-anak. Itu sudah ada kategori-kategori tersendiri. Nantinya SDM kita mempersiapkan sedetail itu untuk mendampingi dan juga memberikan kenyamanan bagi wisatawan yang menggunakan jasa kita. Jadi sudah ada pendampingan secara ketat juga. Pendampingan ini juga dipersiapkan untuk memberikan kenyamanan juga bagi wisatawan yang menggunakan jasa kita. Nah, lalu bagaimana strategi yang Anda dalam mencapai segmen atau target tersebut? Untuk strategi saya yaitu yang pertama tentunya strategi yang sudah saya katakan tadi. Kita untuk mencapai target itu selalu harus ada evaluasi setiap bulannya ya. Jadi bulan ini misalnya pelayanan kita buruk. Nah, di bulan selanjutnya kita harus memperbaiki nih bagaimana keburukan dari pelayanan kita, di mana keburukan kita. Nah, dari situ kita tahu nih nantinya akan tahu bagaimana apa yang menjadi strategi untuk kedepannya. Jadi juga ada nanti namanya wisata gratis setiap minggu atau setiap hari Sabtu atau weekend. Itu nanti juga itu merupakan strategi untuk mencapai target kita kedepannya. Itu juga cara menggait kita mencari wisatawan untuk menikmati jasa kita, menikmati secara gratis terlebih dahulu, karena menurut saya komentar dari mereka itu akan intinya komentar yang baik dari mereka itu akan membantu kita dalam mengembangkan bisnis BPW ini. Jadi harus mencapai target lah, intinya seperti itu. Lalu kita harus memperbaiki SDM yang ada juga. SDM kita yang kita punya itu adalah kita harus diperbaiki juga. Kita juga memiliki strategi, yaitu kita memiliki harga yang jauh di bawah pasaran, tapi juga masih dapat dipikir secara akal. Maksudnya gimana kok, itu adalah strategi ya. Jadi ketika orang lain melakukan diskon besar-besaran ketika pandemi, kita tetap memberikan harga segitu. Namun harga yang kita berikan itu dengan harga yang tetap kita berikan itu adalah konsisten dari perusahaan kita. Itu adalah strategi, karena orang lain akan merasa mungkin mereka menikmati diskon, hanya diskon itu mereka menikmati harga murah. Namun di kita tidak ada diskon, namun meskipun tidak ada diskon, mereka bisa menikmati jasa kita dengan konsisten. Jadi tidak ada kelabilan di bisnis travel ini. Jadi itu merupakan strategi juga untuk mencapai target juga. Nah, lalu bagaimana jika kita tidak memiliki modal? Nah, modal itu tidak hanya uang ya. Jadi modal itu bisa berupa kayak mitra. Jadi kita bisa bermitra dengan banyak orang. Apalagi saya juga memiliki relasi dengan orang-orang dinas pariwisata di Banyuwangi dan juga di Situbondo. Saya memiliki relasi yang baik juga. Itu relasi yang luas itu sangat dibutuhkan untuk ketika kita tidak memiliki modal dalam bisnis tersebut. Kita bisa kita bisa bekerja sama dengan banyak orang, dengan relasi-relasi kita bisa belajar dari mereka, kita meraba-raba nih dari kita mencari tahu bagaimana sih caranya dari awal membangun bisnis. Nah, itu kita bisa menggunakan relasi, atau juga kita bisa ketika kita memiliki kendaraan pribadi, itu bisa kita manfaatkan untuk modal awal kita untuk menyewakan armada tersebut kepada orang. Nah, ketika kita menyewakan, kita mendapatkan modal, di situ kita bisa membangun sebuah bisnis ini. Jadi kita meraba-raba, selain karena kerjasama yang baik itu akan menciptakan akan membuka peluang yang baik juga bagi bisnis kita. Jadi kita tidak bisa hidup individualis, kita harus bekerja sama dengan orang untuk membangun sebuah bisnis. Jadi kita harus sama-sama saling membantu, apalagi sekarang di masa pandemi seperti ini. Bantuan dari masyarakat, bantuan dari semua orang itu sangat kita butuhkan. Kami juga membutuhkan support juga pastinya, support dari orang-orang sekitar, tetangga kita yang memiliki armada yang bisa kita ajak kerjasama. Jadi dengan itu kita juga bisa menambah orang lain juga bisa menambah pekerjaan, kita juga bisa membuka lapangan pekerjaan yang baik untuk orang-orang sekitar kita. Jadi
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oh iya, jangan lupa untuk memiliki izin usaha juga. Jadi kalau membuka bisnis, kita harus juga memiliki izin usaha karena orang yang taat pada peraturan itu akan lebih dipercayai oleh masyarakat. Jadi wisatawan akan lebih percaya kepada bisnis kita ketika kita memiliki izin usaha yang sudah sangat baik. Jadi mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.